Dan nikah nanti tuh secara budaya Mimin bakalan ikut Mimin cowok ya guys. Tapi kalau secara agama kita tuh bingung siapa yang ikut siapa. Tapi di dalam kebingungan kita tuh udah melakukan step pernikahan sejauh ini. Jadi ceritanya kita tuh lagi prewed di tempat yang Jawanya tuh ngejawa banget. Nama tempatnya tuh Country Resto guys, yang ada di Mondoroko, Singosari. Nah foto sessionnya udah selesai, kita tuh makan-makan. Mimin nyobain gurami goreng saus telur asin. Wah ini tuh enak banget ya guys. Guraminya fresh karena punya akuarium sendiri. Nah kenalin nih fotografer Mimin, namanya Nizar. Dia tuh ngabadiin kisah cinta kita berdua sejak 2015. Nah sedangkan Country Resto ini, mereka tuh support karir kita sebagai food vlogger dari tahun 2019. Makanya mulai dari tempat sampai fotografernya, kita berdua tuh memilih sosok-sosok yang memiliki hubungan emosional di antara kita berdua guys. BTW ini sop buntutnya enak banget, gila. Sebagai arek kelahiran Lawang asli, Mimin cowok tuh bangga banget di Singosari ada resto seenak ini. BTW kalian pasti salfok banget sama pakaian kita berdua. Nah untuk bajunya Mimin cowok ini disupport William Wonghang by Wonghang Taylor. Untuk kebayanya ini Mimin pinjem di Keraton Jawi yang direkomendasiin sama si Dorabi Wedding Organizer. Kalian masih percaya nggak gini-gini Mimin cowok tuh masih puasa loh. Jadi ceritanya ini kita cari menu buka puasa gitu guys. Di Pasar Modern Intermoda BSD City. Ancar-ancarnya tuh kalian tinggal masuk lewat pintu 5, terus naik lewat lift. Nah tuh udah kelihatan guys orang-orang pada buka puasa di situ. Nah nama lapaknya tuh dimsum dan tom yum inarasa ya. Jadi kalau kalian masih ingat, kakaknya ini couple yang gajinya udah 3 digit tapi rela resign demi develop usaha F&B kecil-kecilan ini. Nah akhirnya kita berempat tuh temenan, soalnya relate sama-sama sukses karena kerja bareng pasangan. Udah jangan dihujat lagi ya karena Mimin beda agama. Soalnya kami berdua tuh sebenarnya saling support guys. Buka puasa dulu. Ini sweet kan? Last sweet. Kita nggak perlu last sweet, ini pakai stevia semuanya. Oh, oke. Iya, makanya manisnya tanpa rasa berdosa. Oke, Iya, siap. gelasnya segede harapan orang tua. Kayak yatim tadi. Takjilnya ya wajib gorengan lah. Dengerin guys. Wah, spring rollnya bisa serenyah itu ya. Untuk tom yumnya ini dia tuh otentik banget karena R&D-nya aja sampai Chiang Mai guys. Oh sorry terlalu semangat. Yang reguler aja dapat udang segede-gede ini guys. Ini tuh topping seafoodnya rame banget. Terus kuahnya tuh ngaldu seafood parah. Rasa asemnya balance banget tapi rempahnya tebel. Kalau buat buka Mimin saranin pesen ini deh. Nah kalau yang ini spesial guys. Dia tuh porsinya lebih gede guys. Untuk topping-topping seafoodnya ini fresh banget, gak amis, dan tipikal kuahnya tuh super creamy guys. Ini bukan karena Mimin cowok temenan sama ownernya ya. Tom yum ini tuh bisa dibilang salah satu dari sekian yang terbaik yang ada di Jabodetabek. Serius guys. Dan sebenarnya mereka tuh jualan dimsum dulu sebelum tom yum. Gak heran ya kalau seenak ini. Nah ini kakiyaki dan spring rollnya Mimin celup-celupin ke tom yumnya guys. Asem, gurih, umami, sedikit manis, renyah. Wah kalian wajib banget sih makan dan bukber kesini. Cowok tuh nggak pernah ngerayain Valentine. Katanya Valentine itu bukan budayanya. Tapi semenjak pacaran sama Mimin cewek, dia tuh rela banget loh ganti budaya. Valentine kali ini kita ngerayainnya di Valhalla Coklat. Ini adalah Valentine ke-14 kita selama pacaran, sekaligus menjadi Valentine terakhir sebelum kita menikah. Dulu Mimin cowok tuh mampunya cuman beli Silver King. Sekarang puji Tuhan udah bisa ke Bali dan beli coklat sepremium Valhalla Coklat. Dia itu 100% halal MUI. Dan untuk Valentine kali ini Valhalla Coklat open pre-order Valentine's Day Edition mulai tanggal 1 sampai 12 Februari. Itu untuk area Bali ya guys. Dan untuk luar Bali mulai tanggal 1 sampai 9 Februari. Lucu banget ya dapat kartu ucapan kayak gini dan diikat sama pita lucu. Mimin suka banget sama packagingnya. Kita cobain dulu yang varian mix. Ini Mimin beli yang matcha dan juga hazelnut. Cuttingannya rapi banget dan gak butuh waktu lama. Dia tuh langsung melting di mulut Mimin. Dan ini varian bestseller mereka guys, matcha. Dia tuh wangi, sepet, tapi gak over bitter dan over sweet. Ini tuh favorit Mimin. Buat yang Choco Edik, Mimin saranin kalian beli dark coklat deh. Ini tuh 100% pakai coklat lokal Bali dengan grade tertinggi. Dia tuh tipikal coklat yang intens banget dengan aftertaste yang kompleks. Seneng banget Valentine's ke-14 ini kita rayain di Valhalla Coklat. Saling mencintai adalah budaya umat manusia. Kalian masih inget ramyeon tray? Makanan dan minuman yang dijadiin satu kesukaan Mamari dan Kamari. Semua orang tuh FOMO-nya gak habis-habis. Nih Mimin buktiin ke outlet house yang 24 jam guys. Gila dalamnya serame ini loh. Terus sekarang gak cuma topoki dan odeng aja. Sekarang tuh ada pilihan spicy cheese ramyeon tray. Nah lo gak bisa diem memang haus ini. Ada aja gebrakannya guys. Kemasan tray ini tuh aman banget ya. Coblos dulu bagian tengahnya. Untuk minumannya tuh Mimin pesen cokolava guys. Dan ini tuh enak banget. Wih lihat deh ramyeonnya tuh kuahnya super rich dan cheesy kayak gini guys. Dan ternyata pas dimakan tuh ada pedes-pedesnya gitu loh. Mantep banget. Makan kalau ada sensasi pedesnya tuh makin nikmat gak sih? Terus kalian bisa add on sosis kayak Mimin gini. Wah sosisnya tuh ceplus-ceplus
guys, cocok banget dipaduin ramyonnya yang spicy dan cheesy. Mie-nya Slurpee, kenyal. Ini sih cocok banget ya buat temen nonton drakor. Praktis banget, makanan dan minuman dijadiin satu kayak gini. Dan ramyeon tray ini variannya banyak ya, jadi kalian bisa mix and match. Seru banget ya, kalau kepedesan tinggal minum aja deh. Kalian yang penasaran sama ramyeon tray ini, nggak pakai lama, mending buru-buru ke haus sekarang. Ada bosen-bosennya Mimin ke Falala Coklat ya. Nggak kehitung udah berapa kali kesini. Falala Coklat tuh selalu rame kayak gini guys, karena tiap orang pulang dari Bali selalu bawa Falala Coklat. Tenang aja guys, karena sertifikat halal MUI udah mereka kantongin, dan yang beli kebanyakan udah berjilbab. Udah berjilbab. Maksudnya yang beli rata-rata pakai hijab guys. Bentar lagi kan libur Natal dan Tahun Baru ya. Kalau kalian ke Bali, sekalian aja bawa pulang oleh-oleh Falala Coklat. Gemes, packagingnya bisa dipitain. Tempat dine-innya juga proper. Tuh, kalian bisa dine in di tempatnya yang nyaman. Sekarang garbu tusuknya tuh dibungkusin kayak gini guys, jadi lebih steril. Ini varian mix dark coklat dan karamel. Nah, ini yang dark coklat, favorit Mimin. Oh my god, teksturnya bagus banget guys. Dingin dan lumer banget di mulut. Nah, varian yang ini nih yang biasanya dijadiin oleh-oleh sama orang-orang guys. Perpaduan antara hazelnut dan matcha. Cobain dulu yang hazelnut guys. Dapat 2. Coklat luar negeri mah kalah sama Falala Coklat. Next, matchanya mereka tuh pakai ceremonial grade matcha loh guys. Wih, gak main-main ini. Orang-orang tuh demen banget sama yang matcha karena pahit, manisnya tuh pas, meleleh di mulut. Turut berduka cita deh buat kalian yang belum pernah cobain Falala Coklat, karena itu bener-bener seenak itu. Melting banget. Kalau untuk harga normal pie-nya mulai dari 10.000. Jadi kalau misalnya kayak beli minuman dapat potongan 5.000 aja. Jadi semua minuman bisa dibandingin sama pie Kak. Kita ada 4 varian untuk pie-nya, keju, coklat, butterscotch, sama original. Kabar baik sama Ton, sekarang Kopai Latte udah buka di Jimbaran. Ini tuh tempat nongkrong dan beli oleh-oleh favorit Mimin kalau lagi di Bali. Yang cabang ini tuh estetik dan cozy banget, enak buat nugas. Outdoor space-nya juga rindang. Wah, tempatnya tuh adem dan culture banget. Nah, mereka tuh terkenal sama latte gula Balinya ini guys. Terus butterscotch latte-nya juga terkenal enak. Parah, ini approve banget. Kopinya enak banget, gula Balinya juga legit. Nih dikombain sama pie latte yang original. Jadi kalau beli kopi seharga 20.000, pie-nya ini jadi seharga 5.000 aja. Worth it, Paul. Suaranya ini tuh nge-pull banget, dan dalamnya ini creamy guys, enak banget. Rasa susunya ini dominan. Untuk non coffee-nya ada Kyoto Matcha Latte yang dikombain pakai pie choco latte. Rasa coklatnya ini mewah banget, padahal Mimin belinya cuma 5.000. Gara-gara dapat bundlingan Kyoto Matcha Latte ini yang cuma 20 ribuan. Sepet, gurih, aromatik. Mereka juga ada risol mentai yang gede banget. Terus isinya lihat guys, luber banget ya. Risol seyami ini harganya cuma 10.000 guys. Recommended banget sih jajanan Kopai Latte. Nah, buat keluarga di Jawa Timur, Mimin juga beli yang kemasan box kayak gini guys. Packagingnya ini aman banget ya, mau dibawa keluar kota ataupun keluar negeri. Cus lah samperin Kopai Latte. Guys, Mimin tuh nemuin bakso yang nyeleneh banget. Cuma 20.000 per orang bisa ambil bakso sepuasnya. Nah, ini tuh namanya bakso WD Ambyar yang lokasinya di Renon, Bali. Untuk peraturannya, stop pengambilan kalau udah jatuh dari mangkok sama wajib dihabiskan ya. Bisa nggak ya ini nggak jatuh? Wow, ini keterampilan diperlukan di sini guys. Tambahin lagi. Bisa guys. Tambahin 2 lagi guys. Guys, cuma dapat segini. Mas-masnya tuh nyekil banget guys. Harus ambis ya guys demi dapat bakso yang banyak. Kak, ini aku ambil sebanyak ini masih 20.000 juga. Tetap 20.000. Beneran loh, ini nggak bohong, sepuasnya 20.000. Tuangin sambal yang barbar guys. Mangkok Mimin sampai nggak cukup guys, karena baksonya gede-gede banget. Baksonya ngurat, berdaging, terus yang ini isian telur. Gak cuman gimmick dan bercandaan ya, tapi baksonya ini bener-bener berdaging banget. Bahkan ini isian daging cincang. Terheran-heran guys, ini nasi goreng seafood dapat udang 4, harganya cuma 15.000. Heran banget Mimin. Ini untungnya dari mana ya? Udangnya gede banget loh ini guys. Gak cuman gede guys, udangnya juga fresh. Tipe nasi gorengnya gurih, smoky, enak banget. Sumpah demi apa, ini ayam bakar 20.000, terus masih dapat kerang juga guys. Heran Mimin. Ayamnya gede banget. The real jualan cuma nyenengin pembelinya doang. Ayamnya empuk, lembut, Ngeresep banget sampai ke tulangnya. yummy. Terus ini kerangnya. Cus yang penasaran buruan ke bakso WD Ambyar. Dagingnya kok masih mentah kak?
Iya, pho yang otentik emang seperti ini kak. Kuahnya tinggal dituang. Wah bener guys, dagingnya jadi matang. Pho ini tuh lagi diomongin banget sama warga Bali. Katanya ini tuh pho yang paling murah yang ada di Bali guys. Kalian lihat sendiri tuh, cuman 30 ribuan udah bisa makan pho yang otentik. Mereka baru buka cabang keempatnya di Sidakarya. Sama dengan outlet yang lainnya, bersih dan nyaman. Biasanya pho otentik Vietnam di Bali tuh harganya agak pricey. Mungkin karena mereka pakai daging yang premium. Nah kalau di Pho Lab udah dagingnya premium, harganya masih affordable guys. Terus penyajiannya otentik mirip kayak yang ada di Vietnam. Nah ini nih yang 30 ribuan, Pho Lab Classic dapat sebanyak ini. Kondimennya bisa ambil sepuasnya ya guys. Nah daun-daunnya juga ambil sepuasnya gratis. Gimana, udah mirip belum kayak yang ada di Vietnam? Sebagai orang pecinta pho yang ada di Vietnam, Mimin akuin sih ini seotentik itu. Mie yang mereka pakai tuh teksturnya licin dan kenyal banget. Gila, harga 30 ribuan udah dapat telur rebus sama cakwe juga guys. Worth it banget kan? Dan saatnya kalian tinggalin pho-pho yang overpriced itu deh. Nah kalau yang ini Pho Lab Super Beef guys, lihat deh dagingnya melimpah banget dan ini pakai double Australian beef. Gila sih, ini murah kebangetan guys, dagingnya melimpah. Tebak harganya berapa guys? Cuman 55.000. Dicampur sama daun-daunannya yang wangi, makin aromatik guys kuahnya. Masih dapat meatballs dan juga daging yang ditumis guys. Mimin tantang deh, mana ada pho yang seroyal ini ngasih dagingnya dengan harga semurah itu. Wah kaldunya tuh pekat banget sampai warnanya coklat guys. Terus kalian juga bisa nambahin kondimen-kondimen ala carte kayak gini. Gak nyangka kalau baksonya tuh jumbo dan super meaty. Underrated banget sih Pho Lab ini. Mereka bener-bener mentingin rasa dan kualitas. Dan mereka juga mengedukasi orang-orang Indonesia kalau makan pho yang otentik tuh gak perlu mahal. Saking baiknya Pho Lab ya, mereka tuh ada promo loh. Kalau kalian follow Instagramnya Pho Lab, nanti kalian bisa dapat ice cream gratis. You guys ramein Pho Lab sekarang. Makan kaki sapi utuh berujung sia. Saking gedenya sampai jatuh dong. Ya ampun, sayang banget. Mimin ngajakin adik Mimin ke soto jadul Gragot Hajianto ini nih. Wih, antreannya panjang bener. Emang pas banget lagi makan siang sih. Di sini tuh sotonya cuma pakai kaki sapi. Tuh stok kakinya melimpah dan jumbo-jumbo banget ya. Kaki kanan semua, udah mani-pedi, tatonya udah hilang. Ah bisa aja sih abangnya. Emang bisa ya bedain kaki kanan dan kaki kirinya sapi? Nah kuahnya tuh bisa bening atau pakai susu kayak gini. Dikasih potongan kentang, tomat, kecap, dan gak lupa emping. Terakhir disiramin kuah kaldunya. Lihat deh ukuran kaki sapinya ini bener-bener raksasa banget. Teksturnya empuk, super lembut. Dinamain gragot tuh ya karena digrogot-grogotin gini loh tulangnya. Bener-bener segampang itu dong diprotolin. Kikilnya kenyal-kenyal, lembut pol. Ade Mimin aja yang giginya belum genep gampang banget tuh makannya. Jangan lupa dong makannya pakai nasi. Nah yang kuah susu ini tuh rasanya lebih manis ya dan ada gurih creamy-nya gitu. Jadi mirip sop Betawi. Kaki sapi di sini emang the best ya, nggak bau amis dan yang penting nggak bau kaki juga. You guys cobain.